Zara Safira dengan NIM 250791157. Selamat datang di podcast Ngobrol Kampus. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang penting banget, yaitu ketahanan nasional. Aku ditemani dengan narasumber aku yang tentu aja udah siap sharing. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Alivia Balkis dengan NIM 250791156. Senang banget bisa hadir di sini ngobrol bareng kalian semuanya. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu sama temanya. Jadi hari ini kita bakal bahas apa sih itu ketahanan nasional, asas-asasnya, sifat-sifatnya, sampai unsur-unsurnya seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut kamu, kondisi negara itu bisa ditetapkan status itu karena apa sih? Apa cuma karena militer yang kuat atau ada faktor lain? Nah, itu dia yang banyak banget disalahpahami sama orang-orang semuanya. Ketahanan nasional itu bukan cuma hal tentang tentara atau Polri doang. Oke, Balkis, bisa beritahu tentang apa sih ketahanan nasional itu? Nah, ketahanan nasional itu gampangnya gini. Seberapa kuatnya suatu negara menghadapi ancaman, bukan cuma ancaman dari negara lain, tapi masalah yang datang dari dalam negeri, kayak konflik sosial, ekonomi yang goyang, ideologi yang disalahpahami, dan sebagainya. Jadi bukan tentang tentara aja ya? Iya, jauh lebih luas daripada itu. Ketahanan nasional itu mencakup semua aspek kehidupan berbangsa. Baik, sekarang kita bahas tentang asas-asas ketahanan nasional. Bisa berikan versi paling simpelnya? Nah, asas ketahanan nasional itu ada 3. Yang pertama itu kesejahteraan dan keamanan. Negara harus bisa bikin rakyat hidup nyaman dan aman. Yang kedua, komprehensif. Semua bidang itu nyambung dan gak ada yang bisa dipisah. Yang ketiga, kekeluargaan. Prinsip gotong royong, musyawarah, dan saling support khas Indonesia. Lalu bagaimana dengan sifatnya? Nah, sifatnya juga ada 3. Yang pertama itu mandiri. Bangsa nggak bergantung penuh pada negara lain. Yang kedua, dinamis, bisa menyesuaikan dengan zaman. Yang ketiga, wibawa. Negara dihargai rakyat dan juga negara lain. Contoh nyatanya ada nggak sih? Misalnya waktu pandemi kemarin, pemerintah harus menyeimbangkan keamanan atau kesehatan dengan ekonomi. Contoh asas kesejahteraan dan keamanan. Sekarang kita masuk ke unsur ketahanan nasional seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanannya. Kita bahas go to throw satu-satu. Nah, mulai dari ideologi dulu dong. Yang pertama lagi itu ideologi di Indonesia. Itu Pancasila. Kalau masyarakat paham dan menjalankan Pancasila, negara jadi lebih kuat karena nggak mudah dipecah belah. Misalnya toleransi antar agama, itu bagian penting dari menjaga ketahanan nasional. Lanjut dengan unsur politik. Nah, kalau politik yang sehat itu bikin negara jadi stabil. Kalau politik ricuh, korupsi merajalela, atau kebijakan nggak konsisten, negara ikut goyang juga. Sekarang ekonomi bagaimana? Kalau ketahanan ekonomi itu ketika negara bisa membuat rakyat hidup layak, harga di pasar stabil, dan ekonomi nggak gampang krisis. Misalnya diversifikasi ekonomi, UMKM kuat, itu bikin negara tahan banting. Oke, lanjut sosial budaya. Nah, kalau ini soal nilai, karakter, dan persatuan. Kalau masyarakat kompak, toleransi nggak gampang terprovokasi, maka ancaman sosial bisa ditekan. Terakhir nih, pertahanan keamanan. Ini meliputi kekuatan TNI dan Polri, tapi juga keamanan cyber, keamanan masyarakat, sampai kesiapsiagaan bencana. Contohnya latihan militer dengan negara lain. Ini bagian penting dari ketahanan nasional. Oke teman-teman, kita udah bahas banyak banget nih tentang nasional, mulai dari definisi, asasnya, sampai unsur-unsurnya. Jadi kesimpulannya, ketahanan nasional itu bukan cuma urusan pemerintah atau militer, tapi semua aspek negara, termasuk masyarakat punya peran. Nah, Balkis ada kasih satu kalimat penutup dong. Oke, aku kasih satu kalimat penutup nih. Ketahanan nasional kuat kalau rakyat dan pemerintah jalannya bareng.
setiap kontribusi kecil dari kita itu penting buat negara. Mantep banget, terima kasih banget banyak Bapkis, dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya, bye.